Pemirsa, sejak Juni 2022, Dinas Kesehatan Aceh mencatat 21 anak meninggal dunia dari 26 anak yang diketahui mengalami gagal ginjal akut. Sementara di Jawa Timur tercatat 23 anak berusia 0 hingga 5 tahun menderita gagal ginjal akut. 12 diantaranya meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Al-Hadi Habibi dari Aceh dan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Al-Hadi Habibi terlebih dahulu. Al-Hadi, mengapa ada 21 anak yang mengalami gagal ginjal akut meninggal dunia? Apa penyebabnya? Ya, Eva, berdasarkan Dinas dari Kesehatan Provinsi Aceh, jumlah anak penderita gagal ginjal akut di Provinsi Aceh sejak Juni hingga Oktober 2022 ini tercatat ada sebanyak 26 kasus, di mana diantaranya 21 orang dilaporkan meninggal dunia akibat mengalami gagal ginjal akut. Terkait dengan penyebab pastinya, saat ini pihak dari pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh juga sedang menelusuri penyebab pastinya banyak kasus di Aceh yang juga meninggal akibat gagal ginjal ini. Namun berdasarkan pengamatan ataupun juga penelusuran sejauh ini sementara dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh disebutkan bahwa memang tingginya kasus yang mengalami meninggal dunia ini juga diakibatkan karena lambannya penanganan medis terhadap anak-anak yang menderita gejala gagal ginjal akut. Akibatnya memang saat ini total ada sekitar 21 anak di Aceh yang meninggal akibat gagal ginjal akut, dan saat ini juga menurut informasi ada sekitar 4 orang pasien gagal ginjal akut anak yang masih dirawat di ruangan intensif respiratory intensive care unit atau RICU di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Dan kondisi pasien yang dirawat saat ini juga memang berbeda-beda. Ada beberapa pasien menurut informasi ini juga dalam kondisi gawat, di mana mereka sama sekali tidak sadarkan diri, termasuk juga harus menjalani cuci darah untuk beberapa kali. Dan saat ini sendiri pihak dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh terus melakukan berbagai upaya agar kasus gagal ginjal anak ini tidak terus bertambah di Aceh. Salah satunya adalah dengan cara menghimbau atau meminta kepada orang tua untuk tidak memberikan obat-obatan terutama sirup pada saat anak mengalami sakit, terutama sekali sakit-sakit yang memang menjurus atau bisa dianggap gejala ginjal seperti demam, kemudian sesak nafas, ataupun juga batuk-batuk dan diare atau sulit terjadinya gangguan pencernaan. Selain itu juga pihak dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh saat ini terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengambil sejumlah langkah-langkah strategis agar kasus di Aceh ini bisa ditangani cepat dan tidak bertambah. Eva. Iya, Al-Hadi, penanganan cepat seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov Aceh untuk menekan kasus gagal ginjal akut di Aceh? Ya, selain memang sosialisasi dilakukan untuk masyarakat, saat ini pihak dari Dinas Kesehatan Aceh ini juga mulai melarang apotek-apotek ataupun juga depot obat atau toko-toko yang menjual obat untuk sementara waktu sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan untuk tidak menjual obat-obat jenis sirup. Pihak dari Dinkes ini menyatakan jika pun memang ada anak-anak yang saat ini mengalami sakit demam ataupun juga gangguan pencernaan, ini sebaiknya tidak mengkonsumsi obat sirup, namun masih bisa mengkonsumsi obat-obatan jenis lain seperti kapsul maupun juga tablet. Dan berdasarkan dari pantauan kami, memang saat ini beberapa apotek di Banda Aceh tidak lagi ditemukan atau tidak lagi menjual obat-obat jenis sirup yang memang saat ini diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Dan selain itu juga memang pihak dari Dinkes terus melakukan berbagai upaya-upaya lainnya agar memang sekali lagi kasus ini bisa ditekan seminim mungkin di Aceh. Demikian sementara, Eva, kembali ke Anda di studio.
Baik, dari Al-Hadi Habibie kita akan ke Adi di Surabaya. Adi, sebelumnya ada data 23 anak berusia 0 sampai 5 tahun menderita gagal ginjal akut, 12 diantaranya meninggal dunia. Bagaimana update-nya hingga hari ini? Ya Eva, kita tahu memang gagal ginjal akut progresif atipikal ini sudah ditemukan di 22 provinsi, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Kalau kita lihat datanya untuk Jawa Timur, kemarin kalau data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2022, Jawa Timur ini melaporkan total 30 pasien, 14 diantaranya meninggal dunia. 7 ini masih dalam proses pengobatan dan 9 lainnya sembuh. Dan tadi pagi kami juga sempat menghubungi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur yang dikatakan tadi bahwa untuk di Jawa Timur kasusnya ada yaitu 25 pasien. 3 saat ini sedang menjalani perawatan, lalu kemudian 9 sembuh dan 13 diantaranya ini meninggal dunia. Dan dari pasien tersebut memang 60% adalah balita. Nah, spesifik kemarin yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Asta mengatakan bahwa untuk usia 0 sampai 5 tahun, kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang ditemukan di Jawa Timur, kasusnya berjumlah 23 kasus. Nah, dari 23 kasus ini 12 diantaranya meninggal dunia, 3 saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan juga 8 lainnya ini sudah dinyatakan sembuh. Dan untuk 3 yang dirawat ini, Eva, ini dirawat di 2 rumah sakit yang ada di Kota Surabaya dan juga Kota Malang. 2 pasien dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo tempat saya melaporkan saat ini, dan 1 pasien lainnya saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Nah, misalnya untuk kondisi begitu ya, pasien yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar misalnya saat ini masih menjalani perawatan intensif di ICU anak dengan gejala demam, lalu kemudian batuk pilek, diare, muntah dan juga kehilangan fungsi berkemih. Dan kita tahu memang di Jawa Timur ini dari 14 rumah sakit rujukan untuk gagal ginjal akut progresif atipikal ini ada 2 rumah sakit yang menerima rujukan, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar di Malang. Dan sempat kemarin disebutkan begitu ya, sebarannya di Jawa Timur ada di Surabaya dan juga Malang. Namun sebenarnya untuk sebaran angka kasus ini merata begitu di beberapa daerah di Jawa Timur, bahkan ada dari daerah lain. Namun memang kalau untuk rumah sakit rujukannya ada di 2 kota itu, yaitu Surabaya dan juga Malang. Eva. Adi, lalu apa saja upaya yang dilakukan Pemprov Jawa Timur untuk menangani kasus ini? Ya, hingga saat ini kami masih menunggu keterangan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan update jumlah kasus per hari ini, lalu kemudian juga terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun kalau kita lihat kemarin begitu ya, melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang ada sejumlah langkah yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Timur ini sudah mengingatkan masyarakat untuk tidak panik, lalu kemudian tetap meningkatkan kewaspadaan terkait dengan adanya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Lalu kemudian ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan rakor khusus terkait dengan penanganan gagal ginjal akut ini. Bahkan untuk perkembangannya nanti akan diupdate secara real time begitu ya, termasuk di beberapa kabupaten kota. Namun tidak hanya untuk data tingkat provinsi saja, namun akan ada data real time dari tingkat kabupaten kota nantinya. Dan untuk rapat koordinasi ini sudah dilakukan juga dengan sejumlah pihak, Eva, misalnya dengan Rumah Sakit se-Jawa Timur, lalu kemudian Ketua IDI Jawa Timur, Ketua IDAI atau Ikatan Dokter Anak di Jawa Timur, lalu kemudian juga dengan BPOM, Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan yang pasti juga Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan koordinasi ini dilakukan tentunya untuk upaya penanganan, lalu kemudian meminta mereka segera melapor apabila nantinya menemui adanya dugaan gagal ginjal akut atipikal ini yang terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga juga rumah sakit yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dan nantinya ini merespon SE Kementerian Kesehatan perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal ini. Nanti rumah sakit juga diminta atau pelayanan kesehatan Vaskes juga diminta untuk melakukan penyelidikan ini dan memberikan permohonan pemeriksaan toksikologi ke Laboratorium Forensik Jawa Timur, sehingga nantinya bisa diketahui secara dini begitu ya, seperti apa
kondisinya dan yang pasti nanti akan bisa ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi korban yang meninggal dunia akibat gagal ginjal ini. Selain itu juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini juga menghimbau masyarakat khususnya anak-anak usia 0 sampai 18 tahun terlebih lagi balita begitu untuk terlebih dahulu tidak mengonsumsi obat sirup sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kemarin. Ini adalah langkah konservatif yang dilakukan begitu ya untuk menghindari adanya cemaran yang terkandung begitu untuk etilen glikol ataupun dietilen glikol yang terdapat pada obat-obat sirup tersebut. Namun nantinya secara perlahan akan kemudian dilonggarkan begitu ya. Yang kemudian menggunakan polietilen glikol akan kemudian dilonggarkan apabila tidak terdapat cemaran EG dan juga DEG. Itu untuk sementara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi. Sebelumnya juga ada Al-Hadi Habibi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.